Assalamualaikum Mas Ari, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat Iya. malam Mbak Tia. Selamat malam juga. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. aja. Terus semangat. Semangat. Oke. Gini, malam hari ini ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari Mas Ari ya, seputaran tentang yang lagi booming nih, yang lagi dicari-cari beritanya oleh masyarakat nih. Tentang apa nih? Malam hari ini saya ingin mengupas secara tajam Tentang apa? tentang Verdi Sambo? ini Bukan? beritanya Brigadir J? tentang Sambuan. Ini seseorang yang mengaku punya nama pesulap merah. Oh, pesulap merah. Iya. Bang Marcel. Saya juga Oke. pengen sekali ingin tahu lebih banyak sebenarnya fenomena ini menurut Mas Hari sendiri bagaimana? Ya, saya juga sedikit mengikuti lah tentang fenomena pesulap merah atau Bang Marcel yang akhir-akhir ini populer, apalagi sejak berseteru dengan salah seorang ketua padepokan di Blitar ya, di Rejo Minangun Kademangan Blitar. Nggak jauh dari sini ya. Tidak, kurang lebih berapa kalau dari sini ada sekitar berapa? 15? 15 kilo. 15 kilo. 15 20. Dari tempat kita duduk ya? Iya. Deket banget loh. Ya, menurut saya ini fenomena yang cukup menghebohkan juga ya. Tapi secara pribadi saya menilai Bang Marcel juga ada benarnya ya. Terutama dari sisi Bang Marcel mengulas sesuatu dari sisi rasionalnya, gitu ya. Ini tanpa bermaksud untuk berpihak kemanapun, kita coba mengulas Bang Marcelnya. Jadi Bang Marcel sebenarnya juga memiliki kemampuan pesulap ya, seorang magician yang memiliki juga banyak pengalaman di bidang sulap. Kemudian juga sepertinya lumayan menguasai ilmu agama juga ya. Kebetulan yang barusan berseteru dengan Gus Udin ya, ini yang di Blitar itu dari Padepokan apa lupa namanya. Itu Bang Marcel mencoba membongkar praktek seperti itu. Jadi bukan hanya Gus Udin ya, tapi juga praktek sejenisnya yang dianggap mungkin ada unsur apa ya ini, menipu atau mengelabui gitu ya. Terutama yang memang untuk Yang praktek jelas, bukan sulapnya tapi yang jelas masalah merugikan. pemakaiannya. Menurut Mas Heri sendiri itu merugikan untuk masyarakat atau gimana? Kalau selama ilmu itu diterapkan untuk sebagai hiburan ya, ataupun kalau pengobatan dianggap tidak terlalu memberatkan masyarakat, mungkin juga secara ekonomi nggak terlalu merugikan ya. Tapi kalau secara agama ya, secara akidah, barangkali ada yang menganggap seperti itu. Jadi yang mengatasnamakan agama untuk konten gitu ya, itu monggo lah. Kalau menurut Bang Marcel dianggap meresahkan atau merugikan dari sisi akidah, kita menghargai pendapatnya Bang Marcel. Tapi kalau kita anggap sebagai hiburan atau mungkin bahkan edukasi, sisi positifnya apa, saya sendiri tidak terlalu mempermasalahkan sih. Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini Gus Udin dan sejenisnya dan teman-temannya lebih bijak lagi lah dalam menggunakan agama untuk konten-konten yang bersifat seperti itu ya. Iya. Tetapi gini Mas Ari, memang bagi kalangan umat Islam itu memang ada anjuran untuk istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita menjauhi kemungkaran, tapi kita selalu mendekatkan pada kebaikan gitu ya. Nah itu menurut Mas Ari sendiri gimana? Dia berusaha untuk membongkar praktek sejenis yang disebutkan Mas Hari tadi. Itu menurut Mas Hari sendiri kalau dalam agama boleh, atau kalau menurut kita melanggar etika nggak seperti itu? Etika dalam agama atau dalam dalam masyarakat? Maksudnya Bang Marcelnya? Iya. Kalau dari segi agama tadi ada ya, Bang Marcel berupaya untuk amar ma'ruf ya, nahi mungkar ya, ada benarnya sih ya. Dianggap itu sebagai sebuah, kita lihat dari sudut agama seperti agama, itu. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi Bang Marcel merasa bertanggung jawab. Dia memiliki ilmu itu tapi tidak menuntun atau memberitahu masyarakat adanya praktek-praktek yang dianggap tidak benar gitu. Jadi ada tanggung jawab moralnya, ada tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari segi masyarakat sebenarnya
mungkin akan lebih bagus kalau ini dibicarakan Intern. tidak harus heboh dulu gitu Oh loh. gitu, Ya. iya. Jadi ada mediasi gitu ya. Ada mediasi dan tidak harus. Tapi karena dua-duanya YouTuber ya, Iya. ya mungkin ini ada unsur konten juga ya nggak masalah gitu loh. Iya, nggak tahu wallahu alam ya. Seperti itu. Jadi saya yakin sebenarnya Bung Marcel orang baik, Gus Udin pun juga mungkin kalau bukan dari sisi finansialnya Iya. ya, atau mungkin sisi penggunaan agamanya sebenarnya juga bukan orang jahat lah. Ya, Menurut begini. saya seperti itu. Sekarang ini yang masih ada di kepala saya, Mas Heri. Iya. Kita tahu sebenarnya jika seseorang itu mengalami sakit atau bahkan mungkin yang sudah lama nggak bisa sembuh gitu ya, lama penyakit menahun dan dia hampir saja putus asa. Sebenarnya anggapan orang itu kalau misalkan ini berobat ke medis, ke dokter itu identik dengan wah nanti biayanya mahal seperti itu. Apalagi saya nggak punya BPJS. Seperti itu. Nah, kebanyakan dari masyarakat itu mungkin beralih ke pengobatan yang alternatif. Itu menurut hemat saya sendiri ya, itu harusnya malah justru lebih biayanya itu lebih rendah, atau mungkin kalau dia memang niatnya untuk menolong dalam tanda kutip menolong seseorang yang memang membutuhkan dan merasakan sakit, menolong sesama gitu, itu seharusnya memang harus di bawah gitu, maksudnya tidak memberatkan dan juga mungkin atau bahkan mungkin gratis gitu dasarnya. Ya bolehlah kalau kita mengambil analisa seperti itu. Jadi pengobatan alternatif itu ya boleh gitu ya, non medis seperti itu, karena tetapi masalah biaya dianggap lebih bagus kalau murah karena harusnya ada aspek sosialnya, itu juga bolehlah kita berharap seperti itu. Tapi kalau mungkin si ahlinya menganggap dalam hal tertentu mereka membutuhkan biaya tinggi, yaitu hak mereka juga sih ya. Tapi yang saya pikir yang wajar lah, dan mereka harus mampu menilai pasien itu kemampuannya seperti apa gitu. Itu menurut saya seperti itu. Jadi yang wajar itu. Kalau berlebihan menurut saya juga ada gimana ya namanya, kayak orang jual makan gitu ya, nasi goreng dijual di desa ya, tapi dijual 50.000. Meskipun ini jasa, meskipun rasanya enak, kalau dijual 50.000 di desa sebenarnya agak kemahalan gitu ya. Tapi kalau di kota, di hotel dan sebagainya 50 atau lebih itu wajar. Jadi kita harus tahu situasi, tahu tempat dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau masalah alternatif monggo, barangkali memang entah aspek sugestinya, entah apa ya, saya pikir saling mendukung aja lah antara medis dan juga alternatif itu, tidak harus saling dipertentangkan itu. Ada kalanya mungkin medis nggak mampu mengobati sesuatu, ada kalanya juga alternatif perlu bantuan dari medis kalau untuk pengobatan yang sifatnya memang memerlukan medis seperti itu. Iya, tapi memang banyak sih jenis penyakit yang tidak disebabkan karena yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan medis saja. Sekarang kita tahu bahwa di sekitar kita itu banyak sekali mungkin ada yang penyakit non medis dan itu berasal dari entah apa itu namanya. Itu biasanya masyarakat menganggap kalau penyakit seperti ini mungkin tidak bisa secara medis dan akhirnya memilih untuk non medis alternatif. Itu nanti juga saya pengalaman pribadi, memang kalau saya pribadi saya memilih pengobatan yang alternatif dan murah, Mas Ri. Itu kalau saya alternatif dan relatif ya, benar sekali. Yang penting kita yakin, dan sebenarnya keyakinan itu adalah sugesti kita. Kalau kita merasa yakin, kita semangat untuk sembuh, insya Allah kita juga akan mendapatkan kesembuhan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali, baik dari medis maupun dari non medis. Ya, saya takutnya seperti ini. Sugesti itu penting sekali. Kalau orang sakit sudah sakit terus dikasih biayanya segini doang gitu, langsung tambah sakit misalnya. Iya. Bukannya tambah sembuh ya? Kita berharap sih ya, baik dari tenaga medis ya, dari dokter dan sebagainya, maupun dari alternatif, dari paranormal dan sebagainya, mudah-mudahan keinginan mereka untuk menolong secara kemanusiaan itu memang dikedepankan. Murni ya adanya. Jadi wajar lah, dan mereka harus tahu juga
kemampuan pasien dan Iya, sebagainya. betul. Bahkan kalau memang dirasa benar-benar tidak mampu, aspek sosialnya memang Oke. lebih ditonjolkan. Saya pikir itu. Setuju. Baik, kita akan break sejenak untuk mengikuti yang mau lewat, dan silakan Mas Ari bisa beristirahat. Oke, thank you.